Ada satu kata yang berulang-ulang menggema di hati saya, yaitu kata sepakat. Sepakat meminta apapun juga, Bapakku di surga akan mengabulkan, kata Tuhan Yesus. Kata sepakat di sini adalah bahasa Yunani, simfoneo, kata yang sama dengan simfoni. Berbagai alat musik yang dibunyikan bersama, walaupun bunyinya beda-beda, tetapi menghasilkan sebuah keharmonisan atau keindahan. Makanya di dalam kesepakatan ada yang indah, ada berkat, dan ada kekekalan di situ. Dengan imanmu kepada Tuhan yang teguh, maka engkau dapatkan ya terhadap janji Allah. Tetapi engkau butuh satu lagi elemen untuk bisa memastikan engkau sampai, bukan hanya ya, tapi amin. Apa amin itu? Orang-orang yang berkata, aku sepakat dengan imannya kamu. That is kesepakatan. Selamat hari Minggu saudara, berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Syukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat kembali beribadah bersama-sama sebagai keluarga masa depan cerah Jakarta. Kami terus mengingatkan jemaat untuk tetap melakukan protokoler kesehatan, memakai masker, sering mencuci tangan, hindari kerumunan, dan jaga kesehatan agar tidak tertular COVID-19 dan agar pandemi ini segera berakhir. Dan sebelum memulai ibadah, saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan gereja kita. Iblis tidak akan pernah berdiam diri untuk mencobai orang-orang percaya tanpa kecuali. Itulah sebabnya kita harus waspada dan berjaga-jaga. Doa adalah salah satu cara agar kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Ada 2 kegiatan doa yang dapat kita ikuti bersama. Morning Chapel yang diadakan hari Senin sampai dengan Sabtu jam 5-6 pagi melalui Zoom. Dan doa di altar setiap hari Jumat pada jam 8 malam. Dalam doa di altar, kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Agar hidup saudara bermakna dan menjadi maksimal, milikilah keluarga rohani yang akan berjalan bersama-sama dengan saudara. Kesan adalah komunitas yang tepat untuk itu. Jika saudara belum tergabung dalam Kesan, hubungi Justina di nomor yang tertera di layar agar dapat dihubungkan dengan Kesan yang sesuai dengan saudara. Terima kasih kepada jemaat yang terus mendukung program PSG atau Peduli Sesama Jemaat, sehingga sampai saat ini program ini masih terus berlangsung. Berikut laporan keuangan PSG selama 1 minggu terakhir. Bagi jemaat yang ingin mengikuti baptisan air, hubungi nama dan nomor yang tertera di layar untuk informasi dan pendaftaran. Mengundang Shiner MDC Jakarta untuk hadir dalam acara Shine Fellowship Senin 14 Maret 2022
jam 7 malam melalui Zoom. Tema, Perempuan Sehat Emosi, akan disampaikan oleh Bapak Joshua Iwan Wahyudi, seorang Master Trainer EQ yang berpengalaman. Pendaftaran melalui Google Form dengan link yang tertera di layar atau melalui Justina di nomor 0878 911 91176. Selama bulan Februari ini, masih diberi kesempatan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan benih awal tahun. Persembahan dapat ditransfer ke BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Mohon cantumkan kode BAT 2022. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian, penyembahan, dan firman. Firman Tuhan hari ini bertema Be United, menjadi kesatuan, yang disampaikan oleh Pendeta Tommy Simanjuntak. Catatlah hal-hal penting yang menginspirasi saudara agar dapat dipelajari kembali dan dapat saudara praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku.
Engkau segalanya bagi kami, Yesus. Engkau segalanya untuk kami, Tuhan. There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Sama-sama katakan segenap hatimu. Is
Shalom MDC Jakarta. Senang sekali bisa berjumpa di dalam ibadah minggu hari ini. Hari ini adalah minggu terakhir dari bulan Februari, di mana kita akan membahas pembahasan terakhir dari tema kita Gear Up atau bersiap. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau beri. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri untuk kami bisa beribadah hari ini. Kami ingin mendengar firman-Mu. Berkata-katalah, berfirmanlah. Sejukkan hati kami, gemburkan hati kami Tuhan. Sehingga bisa menerima kebenaran firman-Mu dan menumbuhkan, menghasilkan buah-buah darinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Nah saudara, di sepanjang bulan ini kita telah membahas tema Gear Up atau persiapan. Kalau kita lihat di bulan pertama 2022, temanya adalah His Presence. Kita mendapatkan janji penyertaan Allah. Di bulan ini kita bersiap merespon sebagai respon kita terhadap janji Allah. Dan di bulan depan kita siap bergerak maju menggenapi janji Allah. Nah hari ini saya akan membahas minggu keempat atau pembahasan terakhir, pembahasan keempat dari Gear Up. Di minggu pertama kita telah membahas bahwa untuk meraih janji Allah kita harus bersiap diri. Kita harus menyiapkan visi, be well planned. Yang kedua kita harus menyiapkan hati, be strong and courageous. Yang ketiga kita harus menyiapkan bekal, menyiapkan diri kita. Apa yang ada pada kita dan apa yang harus ada di masa depan. Kita harus siapkan, be prepared. Dan yang keempat hari ini saya akan menyampaikan tentang menyiapkan pasukan, menyiapkan tim, menyiapkan komunitas. Be united sebelum akhirnya kita bergerak maju. Nah saudara, bayangkan saat itu Yosua dan seluruh bangsa Israel telah sampai di pinggir sungai Yordan, di tepi sungai Yordan. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan telah menyediakan tanah, wilayah untuk mereka duduki di seberang sungai Yordan. Tantangannya besar karena air sungai Yordan yang deras, besar dan curam. Dan di seberangnya tanah-tanah yang akan mereka duduki sedang diduduki oleh suku-suku raksasa yang tidak akan menyerah dengan mudah. Tantangan begitu besar. Karena itu Tuhan menyuruh mereka menyiapkan diri. Dan di pinggir sungai Yordan itu Yosua mempersiapkan pasukannya. Nah saudara, saya menghimbau supaya saudara tidak ketinggalan atau bisa melihat gambaran besar. Saudara bisa lihat lagi khotbah-khotbah minggu-minggu sebelumnya ada di YouTube atau di apps MDC Jakarta. Nah, persiapan terakhir yang dilakukan Yosua adalah dia menyiapkan pasukan. Dia menyatukan pasukan. 12 suku Israel disatukan untuk gerak sama-sama menuju janji Allah. Dan respon orang Israel saat itu luar biasa. Di pinggir sungai Yordan itu, Yosua mengingatkan bangsa Israel bahwa kita ada sampai sekarang itu semua karena Tuhan. Tuhanlah yang mengaruniakan keamanan kepada kita. Lalu yang kedua, dia mengajak bangsa Israel, yuk kita berjuang sama-sama. Memang sudah ada 2,5 suku yang telah mendapat wilayah atau tanah di sisi sungai Yordan yang sini. Tetapi ada 9,5 suku lain yang belum dapat. Dan tanah mereka ada di seberang sungai Yordan. Yuk kita berjuang bersama-sama. Kita nikmat sama-sama, kita susah sama-sama, kita menang sama-sama. Dan respon orang Israel yang ketiga, saudara, bangsa Israel merespon dengan sukacita. Mereka menyatakan, kami sepakat, kami mau berjuang bersama, kami mau sepakat dengan visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupanmu, dan kami mau berjuang bersama-sama di bawah kepemimpinanmu, kata mereka kepada Yosua. Dan akhirnya, singkat cerita di akhir kitab Yosua, buah dari kesepakatan ini, buah dari kesatuan ini adalah Yosua 24 ayat 28 sampai 31. Saya bacakan. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. So di akhir kitab Yosua, Yosua berhasil menduduki tanah-tanah itu dan membagi-baginya sebagai milik pusaka kepada masing-masing orang Israel. Mereka mendapatkan janji Allah.
Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Mereka bukan hanya mendapatkan janji Tuhan, mereka mendapatkan pribadi Tuhan. Menjadi umat yang kuat di dalam Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Itulah akhir dari perjuangan Yosua dengan bangsa Israel. So ini happy ending. Mereka dapat janji Allah, mereka dapat pribadi Allah. Yosua meraih apa yang Musa tidak pernah raih. Bayangkan saudara, Yosua adalah mantan budak dari Mesir. Sedangkan Musa adalah orang yang berpendidikan. Dia dibesarkan sebagai seorang pangeran di Mesir. Dengan pendidikan yang terbaik di seluruh dunia saat itu, saudara. Musa punya manajemen yang baik. Yosua itu baru belajar di saat dia ngikut Musa. Musa juga disertai dengan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa. Getok batu keluar air, lempar kayu air jadi manis, mengarahkan tangan ke laut, laut kebelah saudara. Dan lain sebagainya saudara. Dengan mujizat-mujizat yang luar biasa Tuhan menyertai Musa saudara. Dan Yosua tidak sebanyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan Yosua. Tidak sebanyak apa yang dikerjakan oleh Musa. Tetapi kita lihat di sini Yosua sampai ke janji Allah. Sedangkan Musa hanya bisa berhenti sampai di Gunung Nebo. Hanya melihat dari jauh tanah yang disiapkan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan. Lalu dia mati di Gunung Nebo itu. Tidak pernah sampai kepada janji Allah. Di sini kita lihat ada perbedaan mendasar yang saya lihat antara Yosua dan Musa. Apa itu? Salah satu yang paling besar yang saya katakan adalah apa yang saya ingin bahas sekarang. Yaitu adanya kesatuan dari umat yang dipimpin. Adanya kesepakatan. So waktu saya mempersiapkan khotbah ini, ada satu kata yang berulang-ulang menggema di hati saya, yaitu kata sepakat. Sama-sama katakan dengan saya saudara, sepakat. Ada kuasa di dalam kesepakatan. Dulu saya nggak ada ayat-ayat firman Tuhan yang saya nggak bisa begitu pahami, saudara. Dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir katanya. Pertanyaan saya, emang kalau ada orang sendiri berdoa, Tuhan gak hadir? Dikatakan 2 orang sepakat minta apapun juga, dikabulkan. Pertanyaan saya, emang kalau 1 orang aja berdoa, emang Tuhan gak kabulkan? Dikatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan, jadi harus 3 lembar, harus dalam komunitas supaya gak gampang putus. Emang kalau 1 orang gak bisa kuat, pasti putus. Dikatakan hendaklah kamu datang dalam berkomunitas mengaku dosa supaya kamu sembuh. Emang kalau ngaku dosa sendiri kita nggak bisa pulih. Itu pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran saya. Sehingga saya pikir kenapa harus berkomunitas? Bukankah sendiri juga bisa? Sendiri kuat. Yang penting Tuhan beserta kita. Yang penting kita kuat dalam imannya saudara. Jadi saya ngerasa Alkitab itu kok kayak rancu, kayak jok ini saudara, dengerin, ada jok yang lucu banget dan saya rasa ini konyol. Saya sempat ngira Alkitab ini kayaknya konyol sama seperti jok ini. Jadi ada seorang yang datang ke sebuah padang rumput. Di situ banyak banget domba gemuk-gemuk saudara. Lalu dia tanya sama gembalanya, gembala, ini dombamu gemuk-gemuk. Boleh saya tahu makannya apa? Si gembalanya nanya, yang hitam atau yang putih? Dia bilang gitu. Oh iya ya, ada yang hitam, ada yang putih. Yang hitam dulu deh. Nah kalau yang hitam, dia makannya rumput gajah. Kalau yang putih juga katanya. Dia bingung, kalau sama ngapain dibedain. Lalu oke deh, walaupun dia nggak ngerti, tapi dia langsung tanya. Kalau ini gajahnya, dombanya kuat-kuat nih. Bisa jalan berapa kilometer kalau digembalakan nih dalam sehari? Sehari, yang mana dulu nih? Yang putih apa yang hitam? Yang hitam dulu deh. Kalau yang hitam dia 4 km sehari. Kalau yang putih? Yang putih juga. Makin sebel nih orang yang nanyain. Lalu kalau yang dihasilkan, bulu yang dihasilkan oleh domba ini, yang mana dulu? Yang hitam deh. Katanya gitu. Nah, kalau yang hitam itu 10 kg setahun. Kalau yang putih? Yang putih juga. Kesel dia. Bapak kok beda-bedain sih yang hitam sama putih padahal sama aja.
makannya sama, jalannya sama, hasilnya sama. Oh, jangan marah dulu. Saya bedakan karena yang hitam kan itu punya saya, kata si gembalanya. Oh gitu. Kalau yang putih ya punya saya juga. So, di sini ternyata yang hitam, yang putih sama-sama gitu. Nggak ada bedanya, tetapi dibeda-bedain. Saya ngira Alkitab konyol gitu juga ya. Sendiri dengan berkomunitas sama-sama kok, sama-sama bisa raih janji Allah, sama-sama bisa kuat, sama-sama bisa pulih gitu ya. Tapi kok dibeda-bedain? Ada dikatakan kalau 2-3 orang berkumpul aku hadir di situ, padahal yang satu hadir juga dan lain sebagainya. Sampai akhirnya setelah saya bolak-balik membaca Alkitab dan mengalami sendiri perjalanan kekristenan saya, Alkitab memaksudkan seperti berikut. Ada sesuatu yang istimewa di dalam kebersamaan yang sepakat. Nggak sama. Nggak kayak kambing hitam, kambing putih atau domba hitam, domba putih itu. Berbeda. Ada kehadiran yang spesial di tengah 2-3 orang yang berkumpul dalam namaku dibanding dalam kesendirian. Ada kemenangan yang spesial di dalam pasukan yang bersama bersatu meraih janji Allah dibanding berjuang sendiri. Ada pemulihan yang spesial apabila kita bersama-sama memberi diri untuk saling mendoakan, saling memulihkan, saling melayani. Saudara, lebih spesial dibanding kita berjuang sendiri. Itulah the power of agreement. Kuasa dari kesepakatan. Apa itu sepakat? Amos 3 ayat 3 dikatakan seperti berikut. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kata berjanji di sini adalah sepakat, agreement. Dan kata yang sama yang dipakai adalah bahasa Ibrani ya'at. Yang artinya sama seperti ikatan pertunangan. Kalau orang mau tunangan, dia udah yakin banget sampai akhirnya kita ikatkan ya. Supaya kita nggak sembarangan nih di dalam menjalani pertunangan ini. Dengan satu janji yang akan kita tepati bersama-sama, kita akan menikah. Demikian juga arti kesepakatan di dalam perjanjian lama, ya'at. Yaitu apa saudara? Ikatan janji untuk berjuang bersama. Jadi kalau nggak ada ikatan nggak bisa jalan bareng. Nah, di perjanjian baru, kata yang dipakai untuk sepakat ada di dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan seperti berikut. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sepakat meminta apapun juga, Bapakku di sorga akan mengabulkan, kata Tuhan Yesus. Kata sepakat di sini adalah bahasa Yunani. Karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, symphoneo. Simfonio itu adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan simfoni. Kata yang sama dengan simfoni. Simfoni itu adalah berbagai alat musik yang dibunyikan bersama, walaupun bunyinya beda-beda, tetapi menghasilkan sebuah keharmonisan atau keindahan. Simfoni. Nah ini ya yang terjadi dalam sepakat. Intinya bukan keseragaman. Berbeda-beda, tetapi di saat mereka melakukan yang menjadi bagian mereka masing-masing, wow, keindahan terjadi. Makanya di dalam kesepakatan atau dalam kerukunan, ada yang indah. Tuhan melihat itu indah. Makanya Tuhan juga bersepakat. Dia menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi atau Trinitas Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dia juga berbicara kepada gerejanya di dalam komunitas kekristenan adalah agama komunal yang nggak bisa dijalanin sendiri, harus bersama-sama. Kenapa? Karena goal dari kekristenan adalah menjadi seperti Kristus. Kristus adalah kasih dan kasih tidak mungkin dilakukan seorang diri. Kasih selalu butuh objek untuk kita berikan karena kasih selalu memberi. Makanya Mazmur 133 dikatakan seperti berikut. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kesepakatan itu menghasilkan keindahan, simfoni. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Ada keindahan di situ, ada berkat di situ, dan ada kekekalan di situ. Di dalam kesepakatan. Kita kembali ke Yosua. Sepakat apa yang terjadi di antara orang Israel dan Yosua saat itu di pinggir sungai Yordan
yang membuat mereka sampai kepada janji Allah. Dengan demikian kita juga bisa berefleksi. Sepakat apa yang perlu saudara miliki dengan komunitas saudara, supaya bersama-sama saudara dengan komunitas saudara, dengan keluarga saudara, bisa sampai kepada seluruh penggenapan janji Allah. Kita lihat Yosua 1 ayat 12. Yang pertama, sepakat yang mendatangkan sukses. Kita belajar dari Yosua adalah yang pertama, sepakat dengan Tuhan. Ayat 12. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Mereka sepakat dengan Tuhan. Mereka menyatakan rasa syukur dan mengakui bahwa kalau saya bisa aman sampai sekarang, itu karena Tuhan yang mengaruniakan. Kalau saya bisa keluar dari Mesir dan sampai di titik ini, belum sampai sih ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, tetapi kalau saya sampai di sini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu artinya sepakat dengan Tuhan. Sepakat yang membawa sukses adalah sepakat dengan Tuhan, saudara. Tahukah saudara arti bersyukur? Saya sekarang memaknai arti kata bersyukur bukanlah cuma sekedar berterima kasih atau bersuka cita menyatakan kebaikan Tuhan. Bersyukur, saya merasa bahwa arti kata bersyukur adalah sepakat dengan rancangan Tuhan. Sepakat dengan hati Tuhan. Saya mungkin melihat sesuatu keadaan yang belum baik. Tetapi saya bisa bersyukur dalam keadaan itu. Bukan untuk keadaan itu. Tapi dalam keadaan itu saya bersyukur. Kenapa? Karena saya sepakat sama Tuhan. Bahwa Tuhan mampu memunculkan sesuatu yang baik dari keadaan yang saya lihat kurang baik saat ini. Jadi sepakat dengan Tuhan artinya kita bersyukur. Setiap kali kita bersyukur, kita menyatakan kesepakatan kita akan rancangan Allah yang selalu baik. Tidak pernah gagal. Hari ini saya belum mengerti, tetapi suatu saat nanti kita akan lihat pelangi kasih-Nya. Yang ngerti katakan amin, saudara. Sepakat. Yang kedua adalah saudara di ayat yang ke-14. Sepakat dengan saudara seperjalanan. Ayat 14, perempuan-perempuan dan anak-anak di antaramu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, harus menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Mereka udah punya tanah. Tetapi mereka katakan kami mau berjuang bersama-sama dapatin tanah bagi suku yang masih belum dapat tanah. Setelah selesai berjuang dapat semua, baru kami balik lagi dan menikmati tanah yang telah kami dapatkan. Ada kesepakatan dengan saudara seperjalanan. Susah bareng. Senang bareng. Berjuang bareng. Nggak boleh dibiarkan ada orang susah sendiri, saudara. Firman Tuhan katakan bersukacitalah bersama dengan orang bersukacita. Berdukalah bersama dengan orang yang berduka. Bukankah itu yang menjadikan kita sesama manusia turut merasakan? Ini namanya empati. Kalau sepakat dengan Tuhan namanya bersyukur. Sepakat dengan rekan seperjalanan namanya empati. Empati itu esensi dalam kekristenan. Kenapa? Karena Tuhan juga berempati sama kita. Kita berdosa. Kita manusia. Menanggung konsekuensi dari dosa, dan Tuhan sudah enak di sorga. Gampang dia ciptain manusia sendiri juga bisa, tetapi dia turun dari sorga. Jadi sama seperti manusia, merasakan apa yang kita alami. Dan akhirnya dia mati sebagai manusia. Sebagai manusia. Menanggung konsekuensi dosa yang harusnya manusia tanggung. Kenapa? Karena dia berempati kepada kita. Bukan hanya simpati. Kalau simpati cuma ngomong, ih kasihan ya, semoga lekas sembuh. Ih kasihan ya, semoga janjinya cepat dapat. No, berempati artinya kita jalanin bareng-bareng sampai dapat bareng-bareng. Yang ketiga ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Kemana kami akan kau suruh,
kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikian kami mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang ketiga, sepakat yang membawa sukses adalah sepakat dengan pemimpin yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kata kuncinya adalah submission atau penundukan diri. Saudara, saya mau katakan, seburuk-buruknya sebuah kepemimpinan, lebih buruk lagi apabila orang ingin hidup independen tanpa bersedia dipimpin, saudara. Kita butuh kepemimpinan. Kepemimpinan yang kurang baik itu seperti payung yang bocor. Tetapi kalau payung yang bocor, kita butuh payung itu untuk melindungi kita dan mengayomi kita. Kita harus bersama-sama menambal sehingga tidak ada kebocoran lagi. Tetapi payung yang bocor lebih baik daripada tidak ada payung sama sekali. Maka panah dari si iblis akan segera bisa menghujani kita kapan saja, saudara. So, sepakat dengan pemimpin yang Tuhan tetapkan. Nah, inilah sepakat yang membawa sukses, yang membawa Yosua sampai ke tanah perjanjian. Musa nggak punya ini. Nggak punya orang-orang yang tiga ini, yang punya sepakat. Yang sepakat dengan Tuhan. Mereka bukannya bersyukur, malah bersungut-sungut sepanjang perjalanan. Dia nggak punya orang yang sepakat dengan saudara perjalanan. Terjadi perpecahan. Saudara, 2 tahun setelah mereka keluar dari Mesir, Musa mengutus 12 pengintai, 10 pengintai bicara yang busuk-busuk, saudara, yang membuat orang Israel terpecah-pecah. 2 orang doang, Yosua dan Kaleb, yang menceritakan yang positif, saudara. So, rakyatnya juga terpecah-pecah saat itu. Gara-gara informasi 10 orang itu, 38 tahun selanjutnya sisanya mereka berkeliaran di padang gurun, saudara. Nggak nyampe-nyampe, saudara. Tidak sepakat dengan sesama perjalanan. Yang ketiga, saudara, Musa juga tidak punya masyarakat atau bangsa yang sepakat dengan kepemimpinannya. Orang-orang mempertanyakan kepemimpinannya. Saya membayangkan satu yang membuat Musa bertahan menjadi pemimpin hanyalah mujizat-mujizat yang dahsyat luar biasa yang dilakukannya. Tetapi orang tuh kayak nggak punya attachment dengan Musa, yang rela mati sama seperti orang-orangnya Yosua, yang rela mati demi Yosua, yang rela dukung, bahkan kalau ada yang melemahkan Yosua, kita hukum mati katanya. Nggak ada orang yang seperti yang belain Musa segitunya sama seperti bangsa Israel yang ngebela Yosua saat itu. Nah, komunitas inilah yang sepakat ini yang membuat mereka sampai di seberang Sungai Yordan dan menduduki tanah itu. Wow, saudara, kalau sendiri kita memang bisa punya iman yang kuat, tetapi ada iman yang spesial di saat kita dikuatkan oleh saudara seiman. 2 Korintus 1 ayat 19-20 bilang gini. Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia, dalam Kristus, hanya ada ya. Jadi Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kalau saudara punya dapatkan janji Allah, untuk ngedapatinnya, percayalah pada Kristus, tinggallah dalam Kristus. Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan apa? Ternyata nggak cukup ya. Amin. Ada orang-orang yang perlu mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dengan kata lain saya mau katakan gini. Dengan imanmu kepada Tuhan yang teguh, maka engkau dapatkan ya terhadap janji Allah. Tetapi engkau butuh satu lagi elemen untuk bisa memastikan engkau sampai kepada janji Allah. Bukan hanya ya, tapi amin. Mungkin engkau udah punya ya-nya sekarang, tapi belum dapat aminnya dari saudara seiman. Apa amin itu? Orang yang katakan, aku sepakat dengan imanmu. Aku percaya mimpimu pasti akan tergenapi. Aku percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan engkau. Tuhan, the best is yet to come. Segala sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Kamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Aku percaya bahwa engkau pasti bisa lepas dari keterikatanmu. Aku percaya kamu pasti bisa dapatin kesembuhan yang kamu harapkan. Aku percaya kamu bisa akan dapatkan pelipat gandaan di bisnis yang sedang terpuruk saat ini. Saudara, apapun itu, dengan iman kita katakan ya terhadap janji Tuhan. Tetapi kita butuh tambahkan yang namanya amin. Dari orang-orang yang berkata, aku sepakat dengan imannya kamu. That is kesepakatan. Apa berkat dalam kesepakatan? Ada satu kisah yang luar biasa.
di dalam kesepakatan. Yaitu saat itu Yonatan sedang berperang. Masalahnya saat itu dia telah sendiri hanya berdua dengan bujang pembawa senjatanya. Dengan asistennya, dengan ajudannya atau budaknya. Cuman berdua. Dan saat itu ada orang-orang Filistin yang harus mereka perangi. Tahu nggak apa yang terjadi saudara? 1 Samuel 14 ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saudara lihat Yonatan punya iman yang kuat. Tuhan mampu tolong dengan banyak atau sedikit. Sendiri juga bisa. Yuk jalan. Tetapi dia udah dapat ya terhadap janji Tuhan. Tetapi dia butuh amin dari partnernya. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Garis bawahi kata sepakat. Dia dapat amin. Dan tahu nggak apa yang terjadi saudara? Wow, ada 3 hal berkat di dalam kesepakatan mereka itu. Di saat bujang katakan, aku sepakat terhadap mimpimu. Ayo kita jalanin. 3 berkatnya. Yang pertama, mereka mendapatkan kehadiran Tuhan. 1 Samuel 14 ayat 12, orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan hajar engkau, kata musuhnya. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, yakin banget, karena dia punya partner untuk sepakat, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Dia punya keyakinan, saudara, kehadiran Tuhan. Yang kedua, saudara, dia mendapatkan bukan hanya kehadiran Tuhan, tetapi kemenangan dari Tuhan. Ayat 14 dikatakan kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Ya, dengan kepahlawanan Yonatan, ya wajarlah dia ngalahin 20 orang. Tetapi saudara, kalau seandainya cuma 20 orang yang kalah, itu mah kemenangan biasa. Tetapi the power of agreement, kuasa sepakatnya menjangkau lebih daripada apa yang manusia biasa lakukan. Lanjutkan ayat 15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang di antara seluruh rakyat, juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Wow, satu bangsa heboh akibat kemenangan Yonatan melawan 20 orang. Kemenangan 2 orang yang bersepakat, saudara. Itu kemenangan yang dari Tuhan. Jauh lebih daripada yang mampu kita pikirkan. Dan yang terakhir, saudara, adalah pemulihan dari Tuhan. Di ayat 21, lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin, yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik dan bergabung dengan orang Israel yang bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Jadi orang-orang yang tadinya membelot, tadinya udah nggak punya faith kepada orang Israel, begitu melihat pahlawan Yonatan, mereka kembali menjadi pasukan orang Israel, berjuang bersama-sama dengan Yonatan kembali. Pemulihan, pembalikan keadaan, segala sesuatu yang dicuri iblis dari kehidupan kita dikembalikan Tuhan secara yang ajaib. Ini 3 hal berkat dari sepakat itu. Yaitu kita ngalamin kehadiran Tuhan, kita ngalamin kemenangan yang dari Tuhan, dan kita ngalamin apa saudara? Pemulihan, kuasa pembalikan keadaan dari Tuhan. Berkat yang sama jugalah yang disampaikan Yesus waktu dia berkata Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Yesus lagi ngomongin jemaatnya saya tuh. Di saat jemaatnya bersatu, ada kuasa mengikat dan melepaskan apa yang telah terikat, saudara. Ada kuasa pemulihan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ada kemenangan, ada jawaban doa, saudara. Kemenangan atas penantian-penantian kita di saat kita sepakat meminta apapun juga. Ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada kehadiran. So Yesus menyimpulkan hal yang sama. Di dalam kesepakatan ada kehadiran Tuhan. Di dalam kesepakatan ada pemulihan Tuhan yang spesial. Di dalam kesepakatan ada kemenangan dari Tuhan yang spesial. So saudara, jangan jalani hidup sendiri. Sekuat apapun kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Temukan orang-orang yang sepakat dengan engkau. Yang tidak toksik. Yang
tidak melemahkan imanmu, yang tidak terus-menerus meragukan apa yang menjadi mimpi dan harapanmu. Tetapi orang yang terus percaya padamu walaupun engkau udah mulai berhenti percaya pada dirimu. A friend is someone who never cease to believe in you even though you have stopped to believe in yourself. Seorang sahabat atau komunitas yang baik adalah komunitas yang terus tetap percaya kepada kita. Bahkan di saat kita sudah berhenti percaya kepada diri kita sendiri. Saudara, itu yang namanya komunitas yang sepakat. Di saat kita punya komunitas, orang yang berkata amin terhadap mimpi-mimpi kita. Amin terhadap ianya kita terhadap janji Tuhan. Itu terjadi resonansi, saudara. Resonansi itu sama seperti berikut, saudara. Jadi kalau kita tiup trompet, ada seorang master eksperimental musik, dia katakan kalau dia tiup trompet pada note B, saudara, maka piano yang di dekatnya akan bunyi juga dengan note B yang sama, saudara. Bunyi juga walaupun tanpa ditekan. Itu namanya resonance, saudara. Resonansi. Demikian juga Tuhan akan kirimkan kepada saudara. Setiap kali Tuhan memberikan janji kepada saudara, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang beresonansi dengan saudara. Orang yang di saat saudara mengungkapkan mimpi saudara, dia merespon dan itu membuat menjadi lebih besar. Amplitudenya lebih tinggi, saudara. Sehingga kita jadi semakin yakin kepada janji Tuhan. Enggak ragu, enggak lemah, enggak goyah. Kita dengan berani melangkah menggenapi janji Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara memilih komunitas yang tepat? Pastikan saudara berada di komunitas yang tepat. Mungkin tidak semua orang yang punya kualitas sepakat yang saya sampaikan tadi, saudara. Tetapi pasti ada orang-orang di dalam komunitas saudara, di dalam kesan. Tetapi kalau di keluarga, pastikan semuanya adalah komunitas sepakat, saudara. Sepakat apa? Temukan ini. Coba evaluasi mereka. Ini seperti ini. Dan izinkan hanya orang-orang tersebut yang bisa berjalan bersama-sama dengan engkau menggenapi janji Allah. Yaitu yang pertama, yang sepakat dengan Tuhan. Yang gaya hidupnya bersyukur. Dia sepakat dengan rancangan Tuhan. Nggak ngeluh-ngeluh. Pilih orang tersebut, saudara. Menjadi komunitas sepakatmu. Yang kedua, saudara, yang sepakat dengan saudara seperjalanan. Yang punya empati. Nggak senang sendiri, nggak egois, saudara, nggak minta diperhatikan terus, saudara, tetapi dia sadar bahwa ada give and receive, dia memberi dan menerima kasih karunia satu sama lain, saudara, dengan rekan-rekan seperjalanan dengan saudara. Yang ketiga, yang sepakat dengan pemimpin, orang yang punya kualitas penundukan diri. Orang yang bukan mau jalan sendiri, yang liar, yang mau jalan cepat, saudara. Ada firman yang berkata, kalau engkau, bukan firman ya saudara, ada quotes yang berkata, bila engkau mau jalan cepat, jalan sendiri. Tetapi, bila engkau mau jalan jauh, berjalan bersama-sama, saudara. Kita butuh orang yang punya kualitas penundukan diri. Sepakat dengan Tuhan, dia punya gaya hidup bersyukur, sepakat dengan saudara, dia punya empati, dan sepakat dengan kepemimpinan, dia punya penundukan diri. Hidupnya terkontrol, punya penguasaan diri, punya submission. Nah, tentu saja saudara akan bertanya, di mana saya akan menemukannya? Susah menemukan orang tersebut. Maukah kita sama-sama sebagai jemaat MDC Jakarta, sama seperti saya menasehatkan orang yang lagi cari pasangan hidup jodoh. Saya tidak menasehatkan mereka, walaupun saya beri kriteria orang yang pantas dijadikan sebagai pasangan hidup. Tetapi mencari pasangan hidup selalu prinsipnya seperti berikut. Prinsipnya adalah bukan mencari orang yang tepat, tetapi menjadi orang yang tepat. Jadi kita nggak cari-cari, nggak cuma sekedar, ya boleh kita cari buka mata, kita evaluasi teman-teman kita sekarang, apakah toksik atau memang komunitas sepakat. Saudara, boleh kita lihat, tetapi satu hal yang lebih penting daripada itu, dari hanya sekedar mencari-cari orang yang punya kualitas sepakat, yaitu apa? Jadilah orang yang punya kualitas sepakat. Jadilah pribadi, mulai dari saudara sendiri. Karena bukan hanya saudara yang cari orang yang gak toksik, orang di luar sana pun mencari orang-orang yang seperti yang saudara inginkan. Latih dirimu untuk sepakat dengan Tuhan. Bersyukur, sepakat dengan rancangan Tuhan. Gaya hidup bersyukur, apapun yang saya alami, saya akui itu dari Tuhan. Dan Tuhan akan mendatangkan yang baik. Dia kata-katanya terlihat selalu positif. Selalu positif, saudara. Yang kedua, yang sepakat dengan saudara seiman.
Jadilah orang, latihlah empati. Jangan selamat sendiri. Sekarang lagi masa susah, banyak orang kena COVID. Come on, jangan cari selamat sendiri. Jangan cari senang sendiri, saudara. Layani sesama. Di saat engkau melayani orang lain, engkau sedang menyelamatkan diri sendiri, saudara. Kenapa? Karena kita adalah manusia sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Saat ini saya tolong orang, suatu saat nanti orang lain yang akan tolong saya. Belajarlah berempati. Yang ketiga, saudara, yang sepakat. Latihlah dirimu untuk sepakat dengan kepemimpinan yang ada. Mungkin pemimpin kesanmu nggak sempurna. Mungkin kami, para gembala, tidak sempurna. Tetapi latihlah penundukan diri. Saya juga selalu melatih penundukan diri kepada otoritas di atas saya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa saya dibentuk menjadi pribadi yang dewasa dan gampang dituntun. Saudara, wow. Kalau pribadi yang kelihatan aja, yaitu pemimpin kita. Mungkin orang tua, mungkin itu polisi kalau di jalanan, mungkin di gereja itu pendeta, atau guru di sekolah atau dosen. Untuk yang kelihatan aja, kita nggak bisa tunduk. Apalagi Tuhan yang nggak kelihatan, bohong banget. Kalau seandainya kita katakan kita adalah pribadi yang submit kepada rencana Tuhan. Latih itu. Latih 3 sepakat itu, maka kita akan membentuk komunitas sepakat. Saya selesai. Dan dengan demikian selesailah pembahasan kita untuk gear up sepanjang bulan ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini benar-benar menginspirasi kita. Bahwa kita tidak bisa berjuang sendiri untuk menggenapi janji Allah. Raihlah janji Allah bersama-sama. Berdua lebih baik dari seorang diri. Karena masing-masing mendapatkan upah yang baik dari kerja keras mereka. Tali 3 lembar, kata Tuhan, tidak mudah diputuskan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi aku berdoa buat setiap kami yang mendengar firman ini. Biar kami yang pertama-tama menjadi pribadi yang cocok untuk komunitas yang sepakat. Kami belajar melatih sepakat dengan rancangan Tuhan. Sepakat dengan saudara seperjalanan, saudara seiman kami. Dan sepakat di dalam kepemimpinan yang Tuhan tetapkan. Dan setelah itu Tuhan berikan, singkapkan, bukakan mata kami. Untuk bisa mengenali pribadi-pribadi yang sepakat di sekeliling kami. Di kesan kami, untuk kami berjuang bersama-sama. Untuk kami limpahkan semua mimpi-mimpi, harapan dan kegelisahan kami. Dan pada saat yang sama, di saat kami mengungkapkan semua, kami mendapat resonansi. Kami mendapatkan dukungan, kami mendapatkan amin terhadap janji yang telah kami imani ini. Sehingga kami punya kekuatan untuk melangkah menuju janji tersebut. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Di sepanjang tahun ini kami meraih semua janji-janji Allah. Kami dapatkan semua harapan-harapan yang telah Tuhan taruh di hati kami. Dan kami dapatkan juga pembentukan. Karena kami berjalan tidak sendiri, tetapi bersama komunitas yang akan membentuk kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Jemaat MDC Jakarta yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di akhir bulan Februari dengan pembahasan firman Tuhan selama bulan ini, yaitu bertemakan Gear Up atau bersiap. Saya berharap tema 1 bulan ini akan membuat kita lebih mempersiapkan diri lagi untuk menyongsong rencana-rencana Tuhan yang indah bagi kita semua. Dan saat ini kita sudah berada di penghujung ibadah hari ini. Kita sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang tentunya sangat menginspirasi, memberkati dan menguatkan kita semua. Dan saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan mengembalikan sebagian berkat Tuhan bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Baik itu persembahan umum, persepuluhan, dan juga persembahan misi. Sebagai ucapan syukur dan bukti kasih kita kepada Tuhan. Persembahan bisa disalurkan melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar ini. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan benih awal tahun, minggu ini adalah kesempatan yang terakhir untuk memberikannya. Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening 178 300 8002. Saya ulangi, 178 300 8002 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dengan memberikan keterangan BAT 2022. Sebelum kita memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu
Dan setelah itu saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau sudah memberkati kami dan Engkau sudah menyatakan kehadiran-Mu melalui firman-Mu Tuhan, dan kami sungguh merasakan diberkati. Dan saatnya kami ingin mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai bukti ucapan syukur kami dan bukti kasih kami kepada Tuhan. Pergunakanlah Tuhan semua dana yang ada ini untuk perluasan kerajaan Allah, dan bagimulah segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikannya dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Dan kita akan segera mengakhiri ibadah hari ini. Saya akan berdoa untuk semua jemaat yang ada, untuk bangsa dan negara, dan juga saya akan akhiri dengan doa berkat. Mari sama-sama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapak, terima kasih kami membawa Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, keluarga-keluarga dari Jemaat MDC Jakarta. Kami berdoa biar Tuhan memberikan kecukupan buat kami semua, baik secara jasmani maupun secara jiwani dan juga secara rohani. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami memberikan juga Tuhan hidup kami bagi Engkau, dan hamba berdoa supaya setiap jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Kami percaya endemi akan segera terjadi Tuhan, dan kembali bangsa ini akan hidup secara normal, bahkan diberkati secara luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang menyertai kita, yang mengurapi kita dan memberkati kita senantiasa. Terimalah semua berkat itu hanya di dalam satu nama yang begitu indah, nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.